Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Buat para pemirsa dimanapun saja berada. Seperti biasa, pada malam hari ini saya akan membaca sekaligus menganalisis berita, terutama berita-berita politik, sehingga bisa mencerdaskan kita semua. Dan tentu berita yang dibacakan bukanlah berita hoax, apalagi berita yang menghujat satu sama lain. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita tentang koalisi perubahan, di mana yang menjadi pelopor utamanya adalah Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem ini karena mungkin agak merasa pesimis akan terwujudnya koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS, maka dari itu dari sejak dini Nasdem sudah mewanti-wanti dan menyiapkan alternatif lain apabila koalisi dengan PKS dan Demokrat tidak terwujud. Saya kutip dari kompas.tv dengan judul Nasdem siapkan alternatif usung Anies bila koalisi dengan PKS dan Demokrat tidak terwujud. Jakarta, Kompas TV. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tengah menyiapkan alternatif koalisi dengan partai politik lain dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 bila tak menemukan kesepakatan dengan PKS dan Demokrat. Diketahui, ketiga partai ini menamakan koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pesta Demokrasi. Namun hingga saat ini ketiganya belum mendeklarasikan koalisi tersebut. Ketika kemudian koalisi ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif. Sebut Ali pada wartawan Selasa 24 Januari 2023. Menurut dia, pihaknya tentu membutuhkan parpol lain untuk mengusung Anies sebagai capres. Sebab Nasdem tak bisa mengusung sendiri karena tak mencukupi syarat pencalonan ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20% kursi DPR RI. Baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies. Yang lain belum ada pencetusnya. Sekarang kita menunggu, ujarnya. Saat ini, kata Ali, Demokrat dan Nasdem masih bersikukuh menyodorkan masing-masing kadernya untuk menjadi pendamping Anies. Misalnya, PKS menawarkan Ahmad Heriawan dan Demokrat memberi nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ia menyebut untuk memenangkan gelaran Pesta Demokrasi tak boleh ada parpol yang memaksakan kehendak. Jadi kalau itu tidak diterima koalisi perubahan tidak terjadi. Artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu. Katakan Nasdem, Demokrat, PKS sama-sama sudah menandatangani kesepakatan mengusung Anies sebagai calon presiden. Itu namanya koalisi, kata Ali. Sebelumnya, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan rencana partainya mengumumkan nama yang bakal disodorkan untuk menjadi cawapres kepada Anies Baswedan pada Februari 2023. Namun ia tak menjelaskan ihwal tanggal pasti terkait pengumuman nama kandidat yang bakal mereka dukung di Pesta Demokrasi itu. Karenanya tak boleh terburu-buru tapi juga tak boleh terlambat. Terkait tanggal belum ada pembicaraan, namun bulan Februari setahun sebelum pemilu adalah waktu yang pas, kata Kamhar dalam keterangan tertulis Senin 16 Januari 2023. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, benar sekali apa yang dikatakan oleh Muhammad Ali terkait dengan kekehnya, misalnya anggaplah kekehnya PKS dan Demokrat untuk mengusung masing-masing calon. Untuk mengusung masing-masing kader maksud saya sebagai cawapres pendamping Anies. Yang
saya yakin mereka mungkin sudah paham ya posisi Demokrat. Memang Demokrat yang posisi Partai Nasdem, memang Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Tapi perlu diketahui bahwa Anies Baswedan bukanlah kader dari Partai Nasdem. Sehingga saya pikir masing-masing partai antara Nasdem dan antara Demokrat dan PKS ini harus sama-sama menahan diri untuk tidak mengunci syarat dari koalisi ini. Sebab tidak mungkin kedua persyaratan ini akan terpenuhi, misalnya PKS dengan Ahmad Heriawannya, Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Tidak mungkin satu capres sementara cawapresnya dua. Ini kan ini namanya koalisi setengah hati menurut saya. Demokrat dan PKS setengah hati ingin menjalin koalisi dengan nasional dengan Partai Nasdem. Maka dari itu saya pikir wajar kalau Partai Nasdem mulai berpikir-pikir untuk memikirkan alternatif siapa yang akan diajak untuk berkoalisi agar Anies bisa maju pada Pilpres yang akan datang. Mengingat perpolitikan kita ya, politik di negeri kita ini sangat-sangat dinamis ya. Tidak ada yang abadi ya. Bayangkan saja Pak Prabowo bisa yang berdarah-darah ya, bermusuh-musuhan dengan Jokowi di 2019, kan tapi pada akhirnya mereka bersatu dalam kabinet. Begitu juga mungkin Nasdem bisa mengajak P3, bisa mengajak Golkar, bisa saja. Kenapa Golkar pada saat ini begitu begitu loyal kepada Jokowi ya, kepada pemerintahan ya, tidak lain karena memang saat ini masih Golkar merupakan bagian dari pemerintahan. Hal ini tidak akan terlepas, kondisinya akan berbeda nanti seandainya terjadi menjelang akhir dari masa jabatan Pak Jokowi. Ya, menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi bisa jadi ya para partai-partai yang ada dalam pemerintahan pada saat ini menjelang akhir dari masa jabatan Pak Jokowi, mereka akan membelot, mereka akan meninggalkan Pak Jokowi karena Jokowi sudah tidak akan memilih, karena jabatannya sudah di ujung tanduk, artinya powernya sudah berkurang. Sekarang kan masih manut. Nah, maka dari itu saya pikir masih sangat dinamis. PDIP saja masih bersikap santai meskipun ditekan oleh pendukungnya Ganjar, betul Ganjaris ataupun Ganjarian ya, ditekan dengan hasil survei, ditekan dengan deklarasi, tapi itu tidak berpengaruh. Itu makanya suatu yang sangat teledor saya pikir kalau koalisi ini akan tergesa-gesa untuk mengumumkan capresnya. Tetapi tergesa-gesa tidak dalam artian mengunci ya, jangan sampai mengunci. Misalnya hari ini Demokrat seandainya tidak mencapreskan AHY, ini isu yang beredar, maka koalisi ini dibatalkan. Nah, itu kan tidak bagus itu. Karena Nasdem sendiri tidak mengusung, dalam hal ini tidak mengusung kadernya, tidak mengusul kadernya untuk menjadi cawapres pendamping Anies. Ya, maka tepat saya pikir harus ada alternatif lain ya. Harus ada alternatif lain ketika koalisi perubahan ini mentok misalnya. Kita masih menunggu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu yang akan datang. Apakah apa yang disampaikan oleh Lukmar, salah seorang petinggi Partai Demokrat, yang mengatakan bahwa koalisi perubahan akan dideklarasikan pada Februari tahun ini. Ya, kita tunggu saja dan semoga hal tersebut benar terjadi dan tetap sesuai dengan kesepakatan awal bahwa menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan masalah wakilnya diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukannya. Itu bahasa diplomatisnya ya. Meskipun PKS sebenarnya sudah menyetujui seandainya Anies Baswedan dipasangkan dengan
Khofifah Indar Parawansa. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.